مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني Dan حميد. Allah Jalla wa'ala akan melakukan apa yang dia inginkan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak kebaikan terlaksanakan karena lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ucapan yang beliau ucapkan dan dengan kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang mulia ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memberikan syafaat kepada orang lain, kepada manusia yang membutuhkannya. Apabila kita tidak mampu membantunya, maka setidaknya kita menjadi perantara kepada orang lain. Karena ada sebagian orang sudah tidak membantu orang lain, tetapi juga tidak mau menjadi perantara untuk orang lain mendapatkan bantuan dari manusia yang lainnya. Bahkan yang lebih buruk dari itu adalah sebagian orang yang marah, tidak suka kalau ada orang lain mendapatkan bantuan dari orang lain. Ini udah ya, ini sudah parah banget ya. Dia nggak mau bantu, sudah nggak mau bantu dan juga tidak mampu menjadi perantara untuk orang lain mendapatkan bantuan. Dan lebih dari itu, dia nggak senang tatkala orang lain mendapatkan bantuan dari selainnya. Islam adalah agama sosial. Islam adalah agama yang menuntun umatnya, penganutnya untuk saling bahu-membahu di antara mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Takutlah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu amat keras akan siksaannya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Di dalam hadis ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kepada kita bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang yang membutuhkan bantuan. Melihat orang tersebut membutuhkan bantuan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sesuatu yang bisa membantunya, maka beliau meminta para sahabatnya untuk memberikan syafaat kepadanya. Seandainya mereka tidak mampu membantunya, maka paling tidak mereka mau menjadi sebab orang tersebut mendapatkan bantuan dari orang lain. Sebagai contoh, kita tahu teman kita membutuhkan bantuan kita, namun qadarullah kita sedang tidak mampu, tidak memiliki kemudahan untuk membantunya. Tetapi kita mengetahui, mengenal beberapa orang yang suka membantu orang yang berkebutuhan dan mereka memiliki kemampuan untuk membantunya. Maka kita pun merekomendasikan mereka untuk membantu saudara kita tersebut. Ini bagian dari memberikan syafaat kepada seorang mukmin dengan syafaat yang baik. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Nabi bersabda, "Ishfa'u tu'jaru." Berikanlah syafaat kepada orang lain. Niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Ya, sebagai contoh yang lain ya, misalkan kita tahu misalkan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa tersebut terzalimi haknya, diambil haknya, atau ada haknya yang tidak diberikan. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita mengenal beberapa pejabat di mana kita bisa menjadi perantara
untuk kebaikan orang tersebut kepada para pejabat tersebut kita sampaikan, mohon Bapak, si fulan ini dibantu karena ada haknya yang tertahan, ada haknya yang tidak diberikan. Maka tatkala orang tersebut dibantu oleh pejabat tersebut, maka pejabat itu mendapatkan pahala dan kita pun mendapatkan pahalanya karena telah menjadi perantara antara dia dengan orang yang berbuat baik tersebut. Juga di dalam sebuah hadis lain yang sahih, suatu ketika seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang yang meminta bantuan kepadanya. Karena ia tidak memiliki kemampuan untuk membantunya, maka dia pun mengantarkannya kepada orang lain yang bisa membantunya. Dia pun membawanya kepada orang lain yang dapat membantunya. Maka orang lain tersebut membantunya karena rekomendasi dia. Mengetahui hal tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dal alal khair kafa'il." Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kita membantu dia dengan uang, nggak punya uang. Tetapi kita mengetahui ada kawan-kawan kita lain yang punya uang dan mau membantunya. Nah, dan orang ini pun tepat berhak untuk mendapatkan bantuan kita. Kita pun menelpon kawan kita, ya akhi, ya ana ya merekomendasi ana ingin memberi syafaat, ingin menjadi perantara antara antum dengan fulan. Ada si fulan datang ya, meminta bantuan dan saya sedang tidak memiliki kemampuan untuk membantunya. Dan saya lihat berhak untuk mendapatkan bantuan kalian. Seandainya kalian memiliki kemampuan untuk membantunya, ana merekomendasi, ana menasehati untuk kalian membantunya. Maka mereka pun membantunya, maka mereka mendapatkan pahala dan kita juga ikut mendapatkan pahala karena telah menjadi perantara antara orang ini dan mereka di dalam kebaikan. Ini dimaksud dengan syafaat. Ini menerangkan kepada kita bahwa pintu untuk masuk surga itu banyak. Seandainya kita tidak mampu bersedekah, maka paling tidak kita menjadi sebab orang lain bersedekah. Seandainya kita tidak mampu membantu orang lain, maka paling tidak kita menjadi sebab orang lain mau membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka. Isyfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat. Niscaya kalian akan mendapatkan pahalanya. Nah, kita tahu teman kita dizalimi oleh seniornya, ya kita pun menelpon senior-seniornya tersebut, ya yang seneting dengan kita minta ya bantuan agar tidak ya mengerjainnya, atau kita kenal beberapa dosen yang mungkin ya kurang fair dengan beberapa mahasiswanya, maka kita pun menelponnya, kita meminta ya bantuan agar mereka dimudahkan dan sebagainya. Ini bagian dari memberikan syafaat sesama kaum mukminin. Inilah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, isyfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat kepada orang lain, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Artinya jadilah kalian sebagai perantara kebaikan untuk orang lain. Kemudian beliau mengatakan, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait kisahnya Barirah, budaknya Aisyah radhiyallahu anha, tentang kejadian kisah beliau dan suaminya. Yang saat itu beliau telah bercerai dengan suaminya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahuinya bersabda kepada Barirah, "Lau raja'tihi." Wahai Barirah, kenapa engkau tidak kembali kepada suami? Artinya kenapa kalian tidak balikan lagi? Mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka Barirah mengatakan, "Ta'muruni, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku untuk kembali kepada suamiku yang telah berpisah denganku?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama asyfa'." Ini bukan perintah. Karena kalau itu perintah dari Nabi, maka beliau wajib menjalankannya. Ini hanya ya tawaran, ya pilihan yang aku berikan kepadamu. Aku ingin memberikan syafaat perantara kebaikan antara engkau dan mantan suamimu. Maka Barirah menjawab, la hajata li fihi. Aku sudah tidak punya keinginan, kecondongan lagi terhadap dia. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sisi pendalilan dari hadis ini untuk judul bab yang sedang kita bahas, yaitu bab syafaah.
memberikan pertolongan atau perantara, menjadi perantara kebaikan untuk orang lain, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ingin menjadi perantara kebaikan antara Barirah dan suaminya. Tatkala beliau melihat Barirah telah berpisah dengan suaminya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Barirah atau mengajak dia untuk berpikir seandainya Barirah kembali lagi kepada suaminya dan tidak jadi bercerai, ya. Tetapi karena Barirah tidak memiliki keinginan lagi terhadap lelaki tersebut, dan itu juga sekedar ya tawaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai perintah, maka Barirah pun mengatakan, aku tidak memiliki kebutuhan, kehajat, keinginan, kecondongan terhadapnya lagi. Berjamaah dimulakan Allah, hadis ini memberikan pelajaran anjuran untuk memberikan syafaat perantara kebaikan antara seseorang dengan yang lainnya. Bukan justru menjadi sebab orang lain mendapatkan kejelekan. Sebagai contoh di dalam hadis ini, seandainya kita mengetahui ada dua pasangan suami istri yang sedang cekcok, bahkan mungkin sudah jatuh talak satu, talak dua, atau sang istri telah melakukan khulu terhadap suaminya, maka seandainya kita mampu untuk menjadi perantara kebaikan antara mereka berdua untuk bisa kembali lagi, untuk bisa berdamai kembali, untuk bisa menyambung kembali tali pernikahan tersebut, dan kita lihat secara syar'i masih ada kesempatan untuk mereka kembali dan memperbaiki kondisi, maka ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Tidak seperti keadaan sebagian orang, ya. Tidaklah mereka melihat dua pasangan suami istri yang sedang cekcok, kecuali mereka semakin menggembosi, ya, semakin menyiram api dengan bensin, ya. Bahkan komentar-komentar mereka di kolom-kolom komentar media menjadi sebab ya sebagian orang yang sedang tidak baik hubungannya dengan pasangannya menjadi tambah ribut, bahkan yang tadinya mungkin tidak ada rencana bercerai ya menjadi cerai karena pengombosan yang dilakukan oleh sebagian orang. Hati-hati, ya, ini perbuatan yang sangat tercela di dalam Islam, menjadi pengadu domba. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhul jannata namam, tidak akan masuk surga para pengadu domba. Sebagian orang dengan mudahnya mengatakan, udahlah ngapain kamu balikan lagi dengan laki yang seperti itu, ya. Atau sebaliknya, udahlah tinggalin aja tuh wanita. Banyak wanita lain yang lebih cantik dari dia. Emangnya cuma dia aja wanita di dunia ini. Apalagi zaman sekarang, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ya, wanita lebih betul kepada laki-laki daripada laki kepada berbagai bahasa-bahasa yang begitu ringan keluar dari mulut sebagian orang. Ya, dia tidak seakan dia tidak ingat atau tidak tahu bahwa ucapan yang keluar tersebut dicatat oleh malaikat dan kelak dia akan mempertanggungjawabkannya. Dan apabila ucapan yang dia keluarkan tersebut menjadi sebab orang bermusuhan dan bertengkar, maka dia telah menjadi pengadu domba di antara manusia. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namman, tidak akan masuk surga ya orang-orang yang suka mengadu domba. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini kita juga mendapat memetik sebuah faedah bahwa hukum asal di dalam pernikahan itu hendaknya tali pernikahan itu dijaga sebaik mungkin. Dan apabila ada dua pasangan suami istri yang sudah cekcok, yang sudah kurang harmonis, bahkan mungkin sudah jatuh talak satu, talak dua, atau khulu, maka langkah pertama yang hendaknya dilakukan oleh pihak yang ketiga, baik keluarga besar mereka ataukah kita sebagai temannya, adalah mendamaikan di antara mereka. Ya, kita berusaha untuk mengembalikan keharmonisan dan keromantisan hubungan mereka apabila itu masih memungkinkan. Nah, oleh karenanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengetahui bahwa Barirah telah berpisah dengan suaminya dan melihat masih ada masa idahnya, Nabi menawarkan, wahai Barirah, kenapa kamu nggak balikan dengan suamimu? Tetapi setelah Barirah menyampaikan alasannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memaklumi. Ini menunjukkan bahwa hukum asal tatkala ada dua pasangan suami istri telah cekcok, ya, telah bercerai dan masih ada masa idahnya, ya, kita menasihati si wanita untuk berpikir kembali, memperbaiki hubungannya dan balikan dengan suaminya. Demikian juga suaminya. Maka di dalam Al-Quranul Karim
Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha." Tatkala seorang wanita telah bercerai dengan suaminya dan dia masih berada di dalam masa iddah, maka sungguh suaminya itu lebih berhak untuk memilikinya kembali. Ya, artinya dia lebih utama kembali kepada suaminya tersebut daripada mencari lelaki lain. Ini hukum asalnya. Kecuali ya, dia tidak mungkin kembali lagi kepada suaminya karena cinta sudah tidak ada lagi di antara mereka. Kecondongan di hatinya juga sudah tidak ada lagi terhadapnya. Dan terlebih lagi apabila suaminya ini melakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang itu merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan utama dari suatu pernikahan. Nah, ini hal yang hendaknya menjadi bahan renungan. Maka nasihat buat kita semua jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat rumah tangga orang lain mulai retak, cekcok, atau bahkan berpisah, semestinya kita menyiramkan air ke, ke bara api yang sedang menyala, bukan justru menyiramkan bensin. Nah, bukan juga kita memberikan penilaian-penilaian yang seakan kita telah mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di dalam rumah tangga mereka. Terkait rumah tangga orang lain, lebih baik kita memilih diam dan tidak memberikan penilaian kepadanya kecuali kita sebagai hakim, kecuali kita didatangi dan diminta nasihat. Maka nasihat itu kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui dari agama Allah Jalla wa'ala, dan manakah yang lebih baik untuk mereka dari hal-hal yang kita ketahui untuk mereka. Kemudian faedah lain yang dapat kita petik dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini adalah bahwa seandainya seorang wanita sudah tidak punya hajat lagi, tidak lagi memiliki kecondongan cinta kepada seorang lelaki, pada suaminya, maka di dalam Islam dia diperbolehkan untuk memisahkan dirinya. Ini disebut dengan khulu', dengan syarat dia kembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya tersebut, kecuali suaminya itu memaafkannya. Artinya tidak mensyaratkan dia harus mengembalikan maharnya. Oleh karenanya ketika seorang wanita lain datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, suamiku bagus akhlaknya dan bagus agama. Aku tidak membencinya karena agama dan akhlaknya, karena suaminya adalah sahabat Nabi SAW. Tetapi aku tidak suka kepada fisiknya. Ketika aku melihatnya, aku membencinya. Khawatirnya nanti aku tidak bisa menjadi istri yang taat, yang patuh, yang salehah untuknya. Aku khawatir menjadi istri yang durhaka terhadapnya. Aku ingin pisah, aku ingin khulu darinya, wahai Rasulullah." Mendengar penjelasan seorang sahabiah tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, "Silakan kamu bebaskan dirimu dari suamimu tersebut dengan syarat engkau mengembalikan kebun yang telah ia berikan kepadamu sebagai mahar." Maka ini menerangkan kepada kita bahwa seorang wanita apabila sudah tidak lagi mencintai suaminya, karena memang terkadang cinta itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Justru kalau kita paksakan, terkadang itu justru menyiksa wanita tersebut. Bayangkan kalau itu adalah anak perempuan kita. Ya. Kita menuntut dia untuk mempertahankan rumah tangganya. Sementara dia tidak ada lagi rasa cinta kepada suami tersebut. Dia sudah tidak lagi merasakan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan. Maka memerintahkannya untuk tetap bersabar dan bertahan, ini hanya menyiksa dia. Karena di antara tujuan utama pernikahan itu dianjurkan di dalam Islam adalah untuk merasakan sakinah atau mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kebesarannya Allah Jalla wa'ala adalah Allah ciptakan untuk kalian istri-istri, agar kalian merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dan Allah Jalla wa'ala ciptakan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, jamaah sekalian yang ana muliakan dan yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini dua hadis yang disebutkan
oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini setelah beliau menyampaikan satu ayat dari surat An-Nisa yaitu ayat ke-85. Kesimpulannya adalah bahwa seandainya kita tidak mampu membantu orang lain dengan sesuatu yang kita miliki, maka paling tidak kita menjadi sebab orang lain mendapatkan bantuan dari selain kita. Ya, dengan bahasa yang beliau sebutkan tadi, memberikan syafaat. Bisa menjadi perantara kebaikan untuk orang lain. Menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan atau menjadi sebab orang lain terselamatkan dari suatu kejelekan. Ini jangan diremehkan jemaah. Karena kita tidak tahu kebaikan manakah yang memasukkan kita ke dalam surga, ya kan? Kita juga tidak tahu kebaikan manakah yang kita lakukan yang menyelamatkan kita dari neraka Allah Jalla wa ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin tariq." Jangan engkau remehkan yang namanya kebaikan, sekecil apapun dia. Apalagi kebaikan tersebut menjadi sebab orang yang berada di dalam kesulitan mendapatkan kemudahan. Ini luar biasa, jemaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara mu'siran, yassara Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang berkesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan akhirat. Wa man naffasa 'anil mu'min nafasatan, ya, nafasallahu anhu qurbatan nafasallahu anhu qurbatan fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghilangkan suatu kesempitan, suatu kesulitan dari seorang mukmin, dia berikan kelapangan, kemudahan, maka Allah Jalla wa ala akan hilangkan suatu kesempitan darinya di dunia dan di akhirat. Jamaah ini muliakan Allah. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya kita tidak boleh sensitif ya kepada orang-orang yang mungkin datang kepada kita mengajak kita membantu orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Para sahabat juga melakukannya. Tatkala mereka tidak bisa membantu seseorang, maka mereka menghubungi orang-orang lain yang menurut mereka mampu dan mau membantunya. Maka mereka pun mendatanginya dan memberikan syafaat rekomendasi kepada mereka untuk membantu orang yang berkebutuhan tersebut. Maka apabila kita didatangi oleh teman kita, oleh sebagian orang di KM masjid, panitia kajian dan sebagainya, mengajak kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan ataukah membantu agama Allah, maka semestinya kita tidak justru bersikap ya negatif ya. Mestinya kita bersyukur kepada Allah. Karena kata para ulama, ketika ada orang berani datang kepada kita meminta bantuan untuk dirinya atau untuk orang lain, menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini mulia di mata mereka. Menunjukkan kita ini di mata mereka adalah orang-orang yang baik, adalah orang yang dermawan. Karena seandainya kita ini di mata mereka sebagai orang pelit, maka jangankan datang meminta bantuan kepada kita. Kita mentraktir mereka saja belum tentu mereka mau menerimanya, betul nggak? Ya, jamaah sekalian, kalau antum teman-teman sekalian tahu ini orang pelit banget, kira-kira mau nggak datang kepada dia, mengajak dia membantu masjid, membantu orang lain? Saya yakin nggak akan, ya kan? Bahkan mungkin seandainya dia mau traktir kita, mungkin kita juga nggak mau menerima traktiran dia. Karena di mata kita dia adalah orang yang pelit dan sebagainya. Makanya kata para ulama mengatakan ketika ada orang lain berani datang kepada kita meminta bantuan baik untuk dirinya, untuk orang lain, untuk agama Allah, maka bersyukurlah kepada Allah, berarti Allah Jalla wa ala telah memberikan kemuliaan di dalam hati-hati manusia terhadap kita. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini kesimpulan dari dua hadis dan satu ayat yang beliau sebutkan di dalam bab yang ke-30 ini. Wallahu taala alam bisawab. Sisa waktu yang masih ada saya persilahkan untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Kita tadi telah mendengarkan bagaimana tausiah mengenai kita sebagai perantara untuk yang baik dan bukan yang buruk, dan mengenai pahala yang sama
apabila kita menjadi perantara untuk kebaikan, begitu juga memikul dosanya pada An-Nisa ayat 85. Silakan raise hand, bisa mengangkat tangan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung. Silakan para jamaah. Tadi Ustadz Farhan telah mengatakan tentang betapa pentingnya atau peran kita sesuai dengan hadis dan Al-Quran, terutama An-Nisa ayat 85, tentang memberi pertolongan perantara dalam memberi kebaikan dan tidak bukan perantara dalam keburukan. Ya, silakan. Umu Muhammad, ada pertanyaan. Silakan bisa di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, tadi kan Ustadz sudah menyebutkan tidak tolong-menolong dalam keburukan ya Ustadz. Seperti kayak kita di keluarga kan Ustadz ya, misalnya ada keponakan menikah, lalu kita tahu gitu loh, di situ ada misalnya musik Ustadz, lalu misalnya ikhtilat bercampur baur kan Ustadz. Karena memang sebenarnya sudah tahu, tapi ya satu dan lain hal memang tidak dilaksanakan oleh kakak gitu Ustadz. Itu saat kita menjadi panitia misalnya, Ana diminta untuk membantu, Ana memilih hanya untuk mengurus konsumsi, seperti itu hukumnya bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Jazakumullah Baik, khairan. barakallahu fiik. Ini realita dan fakta dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita dari satu sisi harus membantu dan menolong kerabat kita yang membutuhkan bantuan kita seperti dalam acara resepsi pernikahan, sementara pelaksanaan walimahan tersebut banyak kemungkaran di dalamnya, musik ya, ikhtilat-ikhtilat yang sebenarnya bisa dihindari ya, beda halnya dengan ikhtilat yang tidak bisa dihindari ya, karena ada ikhtilat-ikhtilat yang mungkin ya semua kita mengalaminya dan sulit untuk menghindarinya. Ini tentunya Allah memakluminya ya, seperti ketika umroh dan sebagainya. Tapi ada ikhtilat-ikhtilat yang memang itu sama sekali tidak harus dilakukan dan bisa dihindari. Nah, bagaimana kita sebagai anggota keluarga atau saudaranya? Bolehkah kita hanya mengambil bagian-bagian yang kita lihat secara agama tidak ada pelanggarannya? Maka jawabannya boleh, dan itu solusi terbaik. Kita melihat pada acara tersebut banyak kemungkarannya. Ya, kita jangan mengambil yang ada kemungkaran di dalamnya. Kita ambil sisi-sisi yang tidak bertentangan dengan agama seperti menyediakan konsumsi tadi. Karena hukum asal memberikan makan kepada keumuman manusia dan khususnya kepada tamu adalah sesuatu yang dianjurkan. Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menganjurkan kita memberikan makan, ini sesuatu yang sudah kita maklumi bersama tentunya. Maka insya Allah Ta'ala ini tidak termasuk ke dalam saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Karena hukum asal makanan yang kita sediakan itu bukan untuk para pemain musik atau penikmat musik, tetapi untuk para tamu walimahan yang qadarullah di dalam acara walimah tersebut ada acara musik. Akan tetapi ya, di saat musik itu terjadi, sebenarnya kalau kita ingin jujur di dalam memberikan jawaban, dan ini yang lebih selamat di akhirat, kalau musik tersebut masih hidup secara syar'i, ya kita tidak boleh menghadirinya. Ya, hanya saja terkadang karena kelemahan iman sebagian kita ya. Ini kalau kita pergi ribut ya, nanti ya jadi masalah besar di dalam keluarga besar dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling selamat untuk akhirat kita, ya kita tidak boleh menghadirinya. Nah, berusaha mencari waktu-waktu di mana musik tersebut tidak dihidupkan. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke suatu walimahan di masanya dahulu dan melihat ada sebuah kemungkaran di dalamnya. Maka seketika itu beliau pulang meninggalkan walimahan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin bisa dikirimkan konsumsi dan kita tidak menghadirinya kecuali di waktu-waktu di mana musik ya tidak dihidupkan. Wallahu taala alam bisawab. Fattaqullaha mustata'tum. Bertakwalah kepada Allah
semampumu. Barakallahu fik. Baik, ada satu lagi, Abu Zaki. Ada yang mengangkat tangan, silakan. Baik, Ustaz, terima kasih waktunya. Pertanyaan saya langsung aja, Ustaz ya. Mengenai hadis yang menerangkan bahwasanya kelak pada hari kiamat itu ada yang mereka melakukan kemaksiatan dalam kesendirian, maka pahalanya akan hangus seperti debu yang berterbangan. Nah, penafsiran yang benar tentang hadis tersebut itu pahala yang ia dapatkan, yang ia amalkan selama ini apakah hangus semua gara-gara dia bermaksiat sendirian, atau hanya pahala pada waktu itu ketika dia melakukan maksiat dalam kesendirian. Penafsiran yang benar bagaimana, Ustaz itu? Mohon Ahsan, penjelasan. Masya Allah, pertanyaan cukup bagus ya. Itu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Idza khalau intahaku maharim Allah." Tatkala mereka sendirian, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan keharaman-keharaman yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Ulaika habitallahu a'malahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah hapuskan amalannya. Para ulama menjelaskan bahwa kaidah umum atau merupakan akidah dasar di dalam agama kita ini, bahwa dosa yang di bawah syirik dia tidak akan menghanguskan amalan. Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Semua dosa yang di bawah syirik, dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka itu tidak akan membatalkan agamanya, maka tidak menghapuskan seluruh amalannya, dan tidak akan mengekalkan dia di dalam neraka Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kata ulama tafsir, ayat ini untuk mereka yang mati dan mereka belum bertobat. Artinya, mereka yang mati dan belum bertobat dari syirik pasti mendapatkan azab dari Allah. Baik syirik besar ataukah syirik kecil. Dan mereka yang mati namun belum bertobat dari dosa-dosa maksiat yang di bawah syirik seperti perzinahan, khamar dan yang lainnya, maka mereka berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksa mereka terlebih dahulu di dalam neraka, kemudian baru dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah akan melakukannya. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk mengampuni mereka langsung, maka Allah akan mengampuninya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala berfirman, hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka bi qarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan seluas dunia juga. Ini menerangkan keutamaan menghadap kepada Allah dengan membawa tauhid dan tidak membawa dosa syirik, meskipun dia masih memiliki dosa-dosa yang ketika mati dia belum bertobat darinya. Ini akidah dasar di dalam agama ini. Barakallahu fik. Yang kedua, adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan mereka dihapuskan amalan-amalan mereka disebabkan idza khalau intahaku maharim Allah. Ketika mereka berkhalwat dengan Allah, mereka sendirian, maka mereka melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Apakah ini menunjukkan bahwa maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu ketika dia sendirian menghapuskan seluruh amalannya? Maka tentu tidak. Ini harus dirinci. Jika maksiat yang dia lakukan tersebut bukanlah maksiat yang membatalkan Islamnya, menghanguskan seluruh amalannya, bukan syirik dan bukan juga dosa-dosa yang setara dengan syirik. Karena di sana ada dosa yang bukan syirik tetapi setara dengan syirik ya.
sama-sama membatalkan Islam, seperti memperolok-olok agama Allah dan sebagainya dari dosa-dosa yang membatalkan Islam. Maka tentunya dosa yang dia lakukan ketika sendirian tersebut tidak akan menghanguskan seluruh amalan yang telah ia kerjakan. Karena merupakan akidah dasar dalam agama ini, dosa selain yang di bawah syirik, bukan syirik atau yang setara dengan syirik, itu tidak akan menghanguskan amalan yang telah dilakukan oleh seseorang. Penjelasan yang kedua terkait hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, para ulama mengatakan, kenapa Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang Allah hapuskan amalannya karena ketika mereka sendirian, mereka bermaksiat kepada Allah. Ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang munafik. Menunjukkan mereka adalah munafik, maka mereka tidak ikhlas. Berarti ketika melakukan ibadah di hadapan manusia. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan itu akan menjadi debu yang berterbangan, dihapuskan, tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Demikian maknanya. Wallahu taala a'lam bissawab wal ilmu indallah. Jelas Abu Zaki? Oke, Ustaz, Masya Allah. Barakallahu Jazakallah fiik. khair. Allah yahfadzak. Baik, ada satu lagi raise hand, Putri Zuasti. Mungkin sebelum kita ke kolom komen, silakan. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallah khair host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, Ana pernah mendengar kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika ada yang meminta ke rumah beliau dan di rumahnya cuma ada satu kurma dan Aisyah radhiyallahu anha tetap memberikan kurma itu. Dia mengatakan kepada mungkin pembantu di rumahnya, berikan saja. Tentu kisah daripada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita contoh ya Ustadz ya, semampunya kita. Dan apakah sedekah seperti ini Ustadz boleh dilakukan Ustadz, atau sebagaimana batasan sedekah, bersedekahlah engkau walaupun engkau dalam keadaan susah gitu Ustadz. Sepertinya mencontoh Aisyah radhiyallahu anha tentu agak berat ya Ustadz ya, dan apalagi saat sekarang ini banyak orang yang karena kebaikan kita jadi dimanfaatkan gitu Ustadz, karena kebaikan kita. Itu Ustadz mohon nasihatnya Ustadz. Yang kedua Ustadz, afwan di luar tema Ustadz, ketika seseorang sedang sakit ringan misalnya flu, batuk ataupun apa Ustadz, bolehkah tetap melaksanakan puasa sunnah Ustadz atau justru mudarat ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya. Pintar Ibu Fitri ini dalam menyusun pertanyaan ya. Pertanyaannya padahal bukan satu, ada 3 dok. Tapi beliau bisa bungkus, akan beliau cuma melemparkan satu pertanyaan. Baik, ya kalau boleh Anda simpulkan, kurang lebih ada 3 pertanyaan dari Ibu Putri tadi ya. Yang pertama, bagaimanakah cara kita bisa mencontohi akhlak keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan khususnya di dalam bersedekah atau berbagi kebaikan kepada orang lain, seperti dalam riwayat yang disebutkan tadi ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh seseorang yang membutuhkan bantuan, maka beliau pun memberikan 1 biji kurma. Dalam riwayat yang lain beliau memberikan beberapa butir kurma, 6 ya, 1 butir kurma atau 3 butir kurma kepada seorang ibu yang membawa 2 putrinya. Ya. Dia pun memberikan kepada mereka masing-masing, kemudian dia sisakan 1 lagi untuk dirinya. Ketika dia ingin memakannya, anaknya tersebut meminta kembali kurma tersebut, dia pun membelahnya dan memberikannya kepada mereka. Aisyah pun terkagum dengan perbuatannya, sehingga ketika Nabi SAW pulang, beliau menceritakannya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, sungguh Allah lebih penyayang kepada hambanya ketimbang wanita ini kepada anaknya. Kemudian Nabi juga bersabda, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan anak perempuannya, maka dia tetap berbuat baik, mendidiknya, bersabar terhadap anak wanita yang tersebut, maka anak wanita tersebut akan menjadi penghalang dari api neraka untuknya. Demikian riwayat yang kami ketahui. Pertanyaan kedua dari Ibu Fitri tadi adalah, bagaimana terkadang ketika kita terlihat suka berbuat baik kepada orang lain, takutnya orang lain akan memanfaatkan kedermawanan kita tersebut, sehingga datang minta bantuan hanya sekedar modus ya. Pertanyaan yang ketiga tadi adalah,
hukum melakukan puasa sunat tatkala kita sedang pilek atau batuk-batuk ya. Baik, terkait pertanyaan yang pertama maka jawabannya adalah fattaqullah mustata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semaksimal mungkin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan melaksanakan atau mengikuti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu bagian dari ketakwaan. Maka hendaknya kita mengikuti semaksimal dan semampu kita. Ya, seperti sebagian ulama salaf dahulu, seperti Imam Ahmad, ketika beliau melewati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan Nabi pernah berbekam kepada salah satu dari sahabat ya, kemudian Nabi memberikannya 1 dinar. Maka Imam Ahmad pun berbekam dan memberikan 1 dinar kepada tukang bekam. Ya, betapa ulama dahulu itu semangat menerapkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban yang pertama untuk pertanyaan yang pertama. Jawaban yang kedua untuk pertanyaan yang pertama adalah ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang lebih wajib untuk kita bantu. Dalam hal ini adalah keluarga kita, kalau kita laki-laki istri dan anak-anak kita. Nah, kemudian kedua orang tua kandung kita. Lebih dari itu adalah yang lebih dekat dengan kita, saudara kandung, ya ada mertua. Ya, apabila kebutuhan pokok mereka tercukupi, kemudian datang orang lain meminta bantuan dan kita mampu memberikannya, maka kita memberikannya. Tetapi apabila kita tidak memberikannya karena diri kita atau keluarga inti kita lebih membutuhkannya, maka ini tidak berdosa insya Allah di sisi Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang lebih wajib untuk kamu bantu. Makanya ketika Allah memerintahkan kita berbuat baik, Allah sebutkan ya kepada orang tua, kerabat, ya tetangga yang ada hubungan kerabat dengan tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Maka tetangga yang ada hubungan kerabat hendaknya lebih diutamakan daripada tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Maka ini di antara kaidah penting untuk dipahami di dalam bersedekah. Jangan sampai kita bersedekah dengan sebuah sedekah yang menjadi sebab orang yang lebih membutuhkannya dan lebih wajib untuk kita bantu justru tidak kita berikan. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana menyikapi sebagian orang yang memanfaatkan kedermawanan kita untuk bermudah-mudahan meminta bantuan kepada kita. Yang pertama, akhi barakallahu fik atau Bu Putri, seandainya kita membantu orang lain karena tulus untuk mendapatkan balasan di sisi Allah dan karena anggapan kita orang ini membutuhkannya dan rupanya orang ini modus, tidak jujur, malah pahala kita akan tetap diberikan oleh Allah. Adapun dia yang tidak jujur, maka itu antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW pernah memberi kepada seorang yang meminta-minta. Pada hukum meminta-minta kepada manusia tanpa kondisi darurat itu tidak dibenarkan. Nabi SAW telah memberikannya. Dan Nabi SAW bersabda, وَلَا يَزَالُ الرَّجُلِ يَسْأَلْ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ. Tidaklah seseorang terus-menerus meminta, mengemis kepada orang lain, kecuali pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan tidak ada lagi daging di wajahnya. Illa an yas'ala sultanan aw fi amrin la budda min. Kecuali dia meminta kepada pemerintah atau dalam suatu perkara yang harus. Ya. Artinya Nabi SAW melarang meminta-minta. Tetapi ketika ada orang meminta-minta kepada beliau memberikannya. Nah, masalah dia jujur atau tidak, kita kembalikan kepada Allah. Nah, dan kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan sebuah kejadian seseorang mengeluarkan zakatnya. Rupanya diambil oleh orang yang kaya. Berikutnya dia memberikan zakat kembali. Kemudian zakatnya itu diambil oleh seorang, mohon maaf, wanita pelacur. Dan yang ketiga kalinya diambil oleh seorang pencuri. Maka Nabi mengatakan, mudah-mudahan orang kaya mengambil zakatnya ini tertegur untuk menjadi pemberi zakat, bukan pengambil zakat. Mudah-mudahan wanita pelacur yang mengambil zakatnya ini berhenti dari dosa zina tersebut karena sudah mendapatkan bantuannya. Dan mudah-mudahan si pencuri yang mengambil zakatnya tersebut bertobat dari dosa mencuri karena sudah memiliki zakat yang diberikan olehnya. Ini menunjukkan bahwa seandainya
pemberian kita itu bukan kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi kita memberikannya kepadanya karena mengira dia mustahik berhak, maka pahala kita ya tetap akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena memang seorang mukmin terkadang karena saking baiknya dia, saking bersihnya hati dia, seringkali dia menjadi korban penipuan. Nah, tapi kalau orang yang tidak baik, ya jangankan untuk ditipu ya, orang lain yang bukan penipu saja dia anggap sebagai penipu. Maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, al-mu'min ghirrun karim, wal munafiq hibbun la'in. Seorang mukmin itu ghirrun karim. Dia cuek, tidak tahu menahu tentang keburukan orang lain, ya, sehingga seringkali dia menjadi korban atau tertipu dengan gaya bicara orang lain, dengan penampilan orang lain. Karim dikarenakan kemuliaannya, bukan karena dia bodoh mudah ditipu, bukan. Karena bersihnya hati dia dari sultan kepada orang lain. Sementara munafik itu khidbun. Dia banyak tahu tentang kejelekan-kejelekan orang lain, bukan karena kebijaksanaannya, karena laim, karena memang dia orang yang buruk. Nah, dan yang ketiga terkait puasa sunnah bagi orang yang sedang pilek atau batuk, selama pilek tersebut tidak memberatkan dia untuk puasa sunnah, maka tidak mengapa ya, karena sakit yang karena yang seseorang dilarang berpuasa itu adalah sakit yang luar biasa dan memberatkan dia tatkala dia berpuasa. Wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Jazakallah khair Ustadz. Afwan pertanyaannya bersayap Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu Assalamualaikum fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Putri. Kita ada satu lagi Resen. Ini sebelum kita ke kolom chat. Rahmat, silakan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz atas ilmunya dan jazakumullah khairan Waalaikumsalam warahmatullahi atas wabarakatuh. kesempatannya. Izin bertanya Ustadz, Baik, yang ahlan pertama wa mungkin sahlan. berkaitan dengan yang tadi sudah pertanyaan sebelumnya, cuman untuk menjelaskan kembali Ustadz terkait dengan tolong menolong. Apakah untuk skala prioritas tadi saya pernah mendengar bahwa berbuat baik kepada diri sendiri adalah termasuk sedekah Ustadz. Berikutnya terkait dengan tolong menolong kepada pihak lain atau orang lain, skala prioritas berkaitan dengan apakah benar amalan itu akan dihitung atau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung penggunaannya Ustadz. Misalkan kita jika ada kelebihan, skala prioritas mana yang ingin kita berikan seperti itu Ustadz. Apakah ke A, B, C seperti itu Ustadz. Tapi apakah diberikan ke A belum digunakan, misalkan masjidnya masih pembangunan, atau misalkan yang B untuk diberikan ke orang yang kebetulan sangat membutuhkan, atau skala apa prioritasnya seperti itu Ustadz. Dan apakah jika diberikan baru dinilai pahalanya, dan jika tidak belum digunakan apakah belum dinilai oleh Allah pahalanya itu Ustadz. Untuk yang terakhir, afwan Ustadz, di luar tema, satu, jika kita sholat di masjid Ustadz dan sholatnya berada di antara pilar, apakah itu tetap sah Ustadz hukum sholatnya? Karena Anda pernah mendengar sholat di antara dua pilar itu tidak boleh, atau seperti apa Ustadz? Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik. Dua pertanyaan ya. Yang pertama terkait skala prioritas di dalam memberikan bantuan. Yang kedua terkait hukum sholat di antara pilar, dua pilar atau tiang yang ada di dalam sebuah masjid. Terkait pertanyaan yang kedua, sebagian para ulama mengatakan itu tidak boleh, bukan tidak sah, yang sepengetahuan ana ya. Dan mohon beritahukan kepada kami jika memang ada ulama yang mengatakannya tidak sah. Ya, tapi itu tidak boleh, kenapa? Karena bisa memutuskan saf. Dan kita ketahui bahwa menyambung saf hukumnya wajib. Ya, Nabi seringkali mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah. ولا تدعوا فرجات للشيطان من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف قطعه الله. Namun para ulama mengecualikan dalam kondisi yang darurat, di mana kalau di antara dua pilar tersebut tidak dipakai, maka masjid tidak muat, tidak cukup untuk semua jamaah seperti di Masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram dan yang lainnya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya perlu diketahui bahwa apa saf yang terpisahkan di antara dua tiang itu sudah terhitung saf baru lagi, bukan sebagai saf kedua.
Maka hendaknya kalau kita ingin melakukan salat di saf antara dua pilar, jangan sampai di sebelah kanan dan kiri kita sudah tidak ada orang. Karena dikhawatirkan ini termasuk ke dalam keumuman hadis Nabi yang berbunyi la salata liman shalla munfarida khalfas saf atau kama qala. Tidak ada salat bagi mereka yang salat sendirian di belakang saf. Wallahu a'lam bishawab. Terkait skala prioritas dalam membantu dan memberi, ini jawaban yang panjang ya. Namun ringkasnya adalah yang pertama, orang yang lebih membutuhkan ini hendaknya lebih diutamakan daripada orang yang tidak lebih membutuhkan. Yang kedua tadi, seperti yang Nabi SAW sebutkan, ibda biman ta'un. Mulailah dengan orang yang lebih wajib untuk. Siapa orang yang lebih wajib untuk kita bantu? Selain diri kita adalah istri, anak-anak, kedua orang tua kita. Nah, lebih dari itu, saudara kandung kita, ya kan? Saudara kandung, ya. Kemudian bibi, ya. Nah, ada yang lebih dekat, ada yang dekat juga dari pihak keluarga istri, ya, ada mertua. Nah, ini lebih diutamakan daripada selain mereka. Makanya ketika Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga, Allah sebutkan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita dan tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Kemudian juga di antara skala prioritas yang lainnya adalah orang yang lebih soleh hendaknya lebih diutamakan daripada orang yang tidak lebih soleh darinya. Maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, la yakunu ta'amaka illa taqi. Kalau kamu mampu agar makananmu itu tidak dikonsumsi kecuali oleh orang yang bertakwa kepada Allah, maka lakukanlah. Juga ada hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairu dinarin dinarun anfaqtahu li ashabika fi sabilillah." Sebaik-baik dinar yang engkau keluarkan adalah dinar yang engkau keluarkan untuk sahabat-sahabatmu di jalan Allah Jalla wa ala. Nah, wallahu taala a'lam bisawil ilmi illallah. Apabila pemberian yang kita berikan tersebut belum digunakan oleh orang lain dalam kebaikan, maka apakah kita sudah mendapatkan pahalanya seperti yang ditanyakan tadi? Pahala pemberian itu sudah tertulis di sisi Allah. Akan tetapi jika hal yang kita berikan tersebut belum digunakan di jalan ketaatan, maka kita belum mendapatkan pahala jariahnya. Misalkan kita berikan kepada dia uang, ya, agar dia beli sepeda motor untuk mencari nafkah buat keluarganya, untuk berangkat kajian dan sebagainya. Ketika kita telah memberikannya, kita sudah mendapat pahala di sisi Allah atas sedekah yang kita berikan. Namun untuk mendapatkan pahala jariah, tentunya belum karena dia belum menggunakannya. Begitu dia membeli sepeda dengan uang kita berikan atau sepeda motor, kemudian dia gunakan untuk pergi ke masjid untuk mengisi kajian, ya, untuk mencari nafkah kepada keluarganya, maka setiap kali dia menggunakannya di jalan Allah tersebut kita mendapatkan pahala jariah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Demikian yang dapat ana jawab Pak Rahmat, mudah-mudahan jelas dan tercerahkan. Mungkin karena waktu yang Barakallahu fiik, Ustaz. sepertinya sudah habis, Dok, dan prepare untuk sholat maghrib. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurang yang mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengumpulkan bekal semaksimal mungkin untuk menyambut bulan Ramadan yang sudah sangat dekat dengan kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan kali ini. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di kajian ini agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz dan para jamaah. Kita akhiri kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari para panitia, Dr. Rian, Dolfa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dido. Ya, jadi kalau Haira. Surga itu makan. Dah ni anak suka jajan, sumpah mati yang lo mau, semua tinggal GoFood. Surga makanan ada di GoFood. Tapi semua pemangkasan ini terjadi karena negara lagi bokeh. Banyak status PNS ASN kita galau-galau gitu kan. Pulangnya betul. mereka nggak pakai jemputan lagi. Dan kondisi ini lebih parah daripada COVID ya. Apakah kemudian Menteri Keuangan dilibatkan dalam hal pemangkasan? Kita dapat info sama sekali enggak. Itu ya dari Sri sendiri, beliau kaget gitu dengan ini gitu ya, cukup shock juga gitu. Dan dulu itu kan dikembalikan ke KL masing-masing kan, dan hanya persentase ya. Dan dipindahin ke kementerian yang tadi misalnya kalau MBG itu berarti pindah ke Badan Gizi ya. Jadi ada kementerian lembaga ya. yang tiba-tiba jadi Kementerian Sultan. Presiden ini sudah memegang gitu mana yang disortir, sudah punya sortiran lah ya. Ada dua nih yang membantu presiden dalam hal ini. Yang pertama temannya Cica. Berarti Prabowo ini gaya-gaya komandonya tetap ada gitu ya. Tetap. Kayak misalkan di instruksi semua harus ngikut. Ini udah mulai udah bukan ekstrem lagi tadi arahnya, tapi udah nggak rasional gitu penghematan dilakukan gitu. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Hairul Anam, Prince Sauk. Jangan main klaim-klaim dong. Jelasin dong. Ini ada kawan-kawan ini acara dari kita nih. Bocor Halus ini. Iya. ini briefingnya gimana sih tadi? Ini acara jelasin dong apa acaranya Bocor Halus? Bocor halus. Halus. Kan jam 11 ini tayangnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kolaborasi. Oh ya, kolaborasi. Karena yang akan tayang hari ini itu berkaitan dengan pemotongan anggaran. Jadi teman-teman jelasin dong dari sisi ekonominya. Ya, kita dari perspektif politik ya. Lintas isu soalnya ya. Betul. Karena kebijakannya soal anggaran keuangan tapi yang bikin orang-orang politik ini. Betul. Nah itu dia, itu tidak diserahkan pada ahli ekonomi. Nah, kan biasa udah begitu kan? Oke. Bersama gue Husain Abri Dongoran. Saya Goida Rahma. Francisca Kristirasana. Halo. Uncle Pram ini nugasin kami berempat. Tadi jelasin isu-isu soal ekonomi. Sementara Uncle Pram itu lagi mendaftar menjadi punya pangkalan gas. Jadi agen gas dia. Pangkalan ini gas. Karena ada celetukan ya, gara-gara Bahlil semua antrian gas panjang gitu ya. Dimarah-marahin se-Indonesia tuh saya. Menurut gue ada satu kata yang membelegar satu dekade ini, yaitu seorang bapak-bapak, seorang ayah, seorang suami yang menyatakan bahwa pemerintah jangan mengganggu kemiskinan kami. Itu luar biasa. Gara-gara Bahlil dan Gibran, kalimat-kalimat yang dulunya cuma ada di sajak-sajak Khalil Gibran. Jadi terasa nyata ya. Jadi real. Sajak Bahlil Gibran. Gas, di manakah kau? Oke, gimana nih? Kita mulai dari